Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Jadi kali ini saya akan menjelaskan ke kalian yang akan bermanfaat sebagai calon dari PPK. Jadi sebelumnya perkenalkan saya Dia Lestari dari NIM PU 713902373 akan membahas tentang bahayanya obat kedaluarsa. Nah, jadi yang membelakang latari dari pengedukasian saya ini yaitu obat kedaluarsa ini kan sering sekali tetap disimpan di rumah tangga maupun di fasilitas kesehatan karena minimnya kesadaran masyarakat dan petugas akan risiko yang ditimbulkan. Padahal nih jika tidak ditangani dengan baik, pasti akan berdampak buruk dan membahayakan kesehatan melalui penurunan khasiat toksisitas baru serta mencemari tanah atau lingkungan sekitarnya. Jadi, sebelum itu kita memerlukan pemusnahan obat kadaluarsa itu dengan baik dan di berbagai daerah untuk mendorongnya perlunya edukasi ini di masyarakat maupun di sebelum menjadi calon PPK. Nah, jadi edukasi untuk regulasi yang ketat dan ketersediaan tempat pembelian obat agar potensi bahaya ini dapat dicegah dengan baik sejak dini. Jadi tujuan edukasi saya ini apa? Jadi tujuan itu yang pertama untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat, untuk menumbuhkan kesadaran anggota PPK, mengetahuannya serta membuat perilaku petugas kesehatan agar mampu mencegah penimbunan untuk tidak mengkonsumsi obat yang sudah kadaluarsa dan memusnahkan obat kadaluarsa melalui saluran yang tepat sehingga risiko toksik, resistensi kuman dan pencemaran ini dapat ditekan untuk dapat dihindari dan dikurangkan. Kemudian ngomong-ngomong apa sih itu kadaluarsa yang kita bahas dari tadi? Jadi obat kadaluarsa ini ialah sediaan farmasi yang telah melewati tanggal kadaluarsa yang tercantum pada kemasan pada produk atau pada produk obat itu. Jadi produsen tidak menjamin bahwa kandungan bahan aktif masih sesuai dosis. Nah, jadi tidak akan membuat racun atau pelepasan kimia serta bebas kontaminasi mikroba. Nah, setelah lewat batas ini, obat dapat kehilangan khasiat sehingga penyakit ini tidak terkendali, bahkan dapat memutus nyawa samping yang toksik. Contohnya itu tetrasiklim itu menjadi epinahidrotetrasiklim yang merusak ginjal dan aspirin yang berubah menjadi asam salisilat yang membuat yang akan beriritasi pada lambung dan sediaan cair dan semi solid terdapat di tubuh jamur serta bakteri karena adanya pengawetan menurun akibatnya bukan sembuh ternyata tapi malah sebaliknya membuat penyakit itu malah makin parah dan beresiko jauh lebih tinggi. Kemudian, bahaya mengkonsumsi atau menyimpan obat kadaluarsa itu apa? Jadi di sini yang pertama yang pasti itu adalah penurunan khasiat pada suatu obat. Kenapa? Karena komposisi kimia obat itu bisa pasti berubah sehingga obat tidak lagi reaktif terhadap dalam pengobatan penyakit tadi. Terus juga bisa memperparah kondisi pasien. Nah, terutama pada penyakit yang serius seperti diabetes, hipertensi, atau infeksi lainnya. Kemudian adalah infeksi efek samping yang tidak dapat diprediksi kan. Obat kadaluarsa itu bisa menghasilkan zat-zat baru hasil degradasi yang berpotensi toksik. Misalnya nih degradasi tetrasiklin itu bisa menghasilkan zat yang merusak ginjal. Nah, resistensi itu obat terutama antibiotik. Nih, antibiotik kadaluarsa yang tidak efektif itu bisa menyebabkan bakteri menjadi resisten sehingga pengobatan itu jauh lebih sulit dan beresiko lebih tinggi. Kemudian kontaminasi mikrobahan makanan aja kalau misalnya udah expired itu pasti ada kontaminasi apalagi obat. Jadi obat cair, salep atau krim yang kadaluarsa itu lebih rentan terhadap pertumbuhan jamur atau bakteri, terutama jika kemasannya ini telah dibuka. Potensi penyalahgunaan dan pencemaran lingkungan itu tuh juga dibuang sembarang akan mengakibatkan fatal teman-teman ya. Kemudian next kita ke tanda-tanda obat itu sudah kadaluarsa atau udah rusak sih. Nah, yang pertama tuh udah nampak ya. Kita cek dulu nih kadar expired date-nya apakah masih jauh atau belum. Yang pertama kita lihat juga nih pada kemasan pada sediaan tablet apakah berubah warna, berubah bau atau berbeda bentuk, apakah di tablet tersebut ada bercak atau mengeras, mudah kerasnya itu beda ya ataupun
mudah rapuh atau hancur. Kemudian kapsul kan dia tuh dari plastik ya, kalau seandainya udah tersipul udara ataupun air pasti akan lengket. Jadi ketika pembukaan kapsul udah lengket, jangan dikonsumsi lagi. Terus jika kapsul itu pecah ataupun kapsul tersebut berubah warna. Kemudian sirup tuh atau sirup timbul akan timbul endapan atau berubah warna, bau atau keruh ataupun mungkin ada bulu di atas yang mengambang, itu please jangan kalian konsumsi juga, pasti obat tersebut ada kadaluarsa atau rusak ya. Terus sediaan salep itu berubah warna, salep atau krim itu akan berubah warna, bau atau tekstur yang mengeluarkan cairan. Nah, kemudian sediaan salep atau sirup, salep atau krim itu akan berubah warna, bau atau tekstur yang mengeluarkan cairan. Banyak sekali oknum-oknum di luar sana yang tidak melihat bahwa batas penggunaan krim, salep ataupun tetes mata, biasanya tuh mereka menggunakannya itu bebas sampai habis, padahal di situ ada jangka waktu, biasanya 1 bulan setelah kemasan dibuka. Maka jika seandainya lebih atau kemudian udah nggak expired, itu biasanya akan mengeluarkan cairan, bau, dan tekstur yang udah tidak mungkin tes lagi. Kemudian dapat injeksi. Injeksi akan ada partikel asing, larutan menjadi lebih keruh, mungkin ada gentayangan kayak air, ada umut-umutnya biasanya ya. Atau kemasan juga bocor. Kemudian gimana sih cara penanganan obat kadaluarsa yang baik? Ini kan udah banyak banget kita cerita tentang obat kadaluarsa. Kemudian gimana sih cara penanganannya? Nah, biasanya kalau kalian menemukan obat kadaluarsa di rumah, alangkah baiknya yang pertama kalian cek dulu expired date-nya. Kalau seandainya lewat, mohon jangan dikonsumsi lagi, meskipun obat tersebut tampak baik-baik aja, masih tampak bagus, masih tampak layak diminum kan. Tapi jika udah lewat expired date, terus jangan kalian gunakan lagi atau jangan kalian konsumsi ya. Kemudian jangan dibuang ke toilet atau di tempat sampah sembarangan karena bisa mencemari lingkungan dan disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kemudian juga kembalikan ke apotik supaya orang dari apotek tersebut bisa mungkin mengolah ataupun bisa menangani obat tersebut, gimana gimana selanjutnya yang lebih baik untuk memusnahkan obat tersebut. Kemudian jika di fasilitas kesehatan atau rumah sakit, baik puskesmas maupun rumah sakit, itu biasanya tuh pemisahan penyimpanan sementara. Obat yang kadaluarsa itu dipisahkan dari stok aktif dan disimpan di ruang khusus biasanya ya. Ini pencatatan dan pelaporan nama, jumlah, nomor batch itu juga biasanya dicatat dan dilakukan kepada pihak yang berwenang. Kemudian kemana pemusnahan dan prosedur khususnya itu biasanya inisiasi atau pembakaran pada suhu tinggi, biasanya tuh 1000 derajat Celcius untuk obat berbahaya seperti antibiotik ataupun antineoplastik. Kemudian ada inersiasi, biasanya inersiasi itu dicampur dengan zat tambahan mungkin seperti kapur, kemudian baru boleh dibuang. Kemudian juga pengembalian ke distributor seperti yang tadi saya bilang, mungkin bisa kembalikan ke apotekernya supaya orang itu bisa menangani jauh lebih baik, kemungkinan untuk jumlah yang besar. Kemudian setelah kalian menemukan itu, gimana sih upaya pencegahan obat kadaluarsa? Yang pertama itu kalian harus periksa tanggal kadaluarsa itu secara berkala, terutama pada obat yang jarang digunakan, yang udah tersimpan lama, itu kan harus harus konsisten untuk memeriksa obat tersebut apakah udah melewati masa kadaluarsa atau belum. Kemudian simpan obat itu sesuai petunjuk, baik suhu, kelembapan, pencahayaan, itu harus diatur dengan baik supaya obat tersebut tidak mudah rusak dan tidak menimbulkan kayak kadaluarsa tersebut. Kemudian hanya membeli obat sesuai kebutuhan. Hindari membeli obat dalam jumlah yang besar atau bisa jadi untuk stok misalnya kata orang. Jangan, karena itu hanya membuat obat tersebut enggak enggak obat tersebut tuh enggak dilakukan dengan layak atau baik, disimpan dengan yang tadi, mungkin obat tersebut akan berdampak buruk tuh kalau kalian beli dalam jumlah yang besar karena penanganan dan tadi berbeda dengan dari anggota tadi. Kemudian memanfaatkan program pembelian obat kadaluarsa atau memanfaatkan program pengembalian obat kadaluarsa di apotik atau di rumah sakit. Nah, dari kesimpulan yang telah saya edukasi ke kalian itu bahwanya obat kadaluarsa itu bukan hanya tidak efektif, tetapi juga beresiko bagi kesehatan dan lingkungan. Nah, jadi penanganan yang benar tuh sangat penting untuk mencegah dampak negatif tadi. Jadi juga kita tuh
Anda memiliki obat kadaluarsa, segeralah kita kan pisahkan dan kembalikan ke apotek atau fasilitas kesehatan lainnya untuk ditindaklanjuti. Nah, kita sebagai anggota supaya dimusnahkan tuh secara aman dan sesuai dengan SOP yang tertera. Nah, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin banyak kurangnya dari edukasi yang telah saya sampaikan. Kemudian juga semoga ini tuh sedikit membantu dan bermanfaat bagi kita calon PPK yang akan memasuki dunia pekerjaan tentang obat yang jauh lebih dalam, terutama di bidang apotek, di bidang untuk menjaga apotek dan daerah lainnya. Nah, jadi itu saja dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat. Dan saya sampai jumpa dan see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari